Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Quddusu Ya Salamu Ya Azizu Ya Alimu Ya Karimu La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi as-solihin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salatullah ala salatullah salamullah wa sallam wa bil hadi wa kulli munjah bi'alil bad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. Astaghfirullah 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 Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah pengajian Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya dan para pemirsa TV 9, santun dan menyejukkan, semoga semuanya hidupnya ditulung ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ngaji surat Al-Furqan, surat yang ke-25, surat Al-Furqan ayat 32. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bi fuadak wa raddalnahu tartila. Sadaqallahul adzim. Ayat ini turun ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad itu kalau memang benar-benar seorang nabi, mestinya kitab sucinya itu turunnya sekaligus, seperti kitab Taurat. Ini Qur'annya Muhammad ini kok berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu turunnya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, hampir 23 tahun baru semuanya turun. Makanya orang kafir meragukan nabi apa bener ya? Tapi orang kafir itu dasari itu kan iri sama Rasulullah. Orang itu kalau sudah dasarnya iri, selamanya tidak bisa baik selamanya. Jadi orang sampean iri sama tonggonya itu sampai mati tetap gak iso api. Orang iri, sampean iri sama temennya sampai kapanpun gak bisa baik. Jadi menurut omongannya setan, di dunia ini orang yang lebih jahat dari Fir'aun dan Iblis, ini katanya Iblis, adalah orang yang punya sifat iri dengki, elek-elek murid. Makanya orang kafir itu sampai kapanpun gak bisa menerima keterangan Al-Quran, itu gak bisa. Yang golei salai Rasulullah, karena ada ucapan mengapa Al-Quran itu kok turunnya berangsur-angsur. Akhirnya ayat ini turun. Wa qala alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, laula nuzila alaihil Qur'an jumlatan wahidah,
mengapa Al-Quran itu diturunkan ke berangsur-angsur, enggak sekaligus turun kayak kitab Taurat. Kadzalik, memang harus demikian kata Allah. Linutsabbita bihi fuadak. Allah ingin meneguhkan turunnya Al-Quran itu di hati Rasulullah supaya tambah mantap. Warattalnahu tartila, dan supaya dibaca dengan tartil. Tartil itu maknanya jelas. Makanya orang untuk bisa baca Quran pun kan berangsur-angsur, mulai dari jilid 1 Iqra, apa dan kemudian jilid 2, 3, 4 sampai bisa baca Al-Quran. Memang ya begitu, diatur demikian oleh Allah supaya hatinya Rasulullah itu tambah mantap dengan turunnya secara berangsur-angsur. Dan Rasulullah itu kan kesebut ummi, nggak bisa membaca, nggak bisa nulis. Jadi kalau Rasulullah moro-moro langsung apal 30 juz, waktu itu ya belum ada tulisannya, belum terkumpul seperti Quran sekarang. Pasti orang kafir semakin yakin bahwa Quran itu buatan Rasulullah. Di antara turunnya Al-Quran kan sebab asbabun nuzul, ada sebab turunnya itu. Tapi kembali lagi, Masya Allah, orang itu kalau dasarnya hasud, iri, dengki, itu namanya salah paham. Orang itu kalau sudah salah paham, difahamno tetap salah karena salah paham. Dikapak-kapakno gak iso paham karena salah paham. Lah salah pahamnya itu karena sifat iri dengki. Makanya mudah-mudahan kita ini dibimbing Allah, jangan sampai punya sifat iri dengki. Aslinya mau stres, orang iri itu kan mau stres. Senengane deloki nikmati wong, nikmatnya sendiri nggak pernah dilihat. Padahal semua orang itu oleh Allah diberi kelebihan sendiri-sendiri. Semuanya diberi kelebihan. Dan itu peparing, ya kehendaknya Allah. Masya Allah. Kemarin saya nyetel TikTok itu, ada sambutannya Ustadz Adi Jaya di depan Pak Prabowo. Masya Allah, luar biasa. Ia membaca situasi, ia mempelajari situasi, kemudian beliau menggerakkan masyarakat masalah pertahanan pangan. Jadi nggak ngomong tok gitu. Ustadz Adi Jaya itu nggak ngomong tok. Ia punya pendapat, ia punya gagasan, ia dijalankan. Masya Allah.
saya karena itu di depan presiden, yang saya tunggu itu salamnya. Ternyata ya seperti yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ya mau pakai salam sejahtera. Karena memang itu acara nasional. Dan beliau menyiapkan masalah pertahanan pangan itu ya bersama dengan semua orang beragama dari berbagai agama, berbagai suku. Pemikirannya Masya Allah ya luar biasa. Nah, semua itu diberi kelebihan sendiri-sendiri. Mudah-mudahan kita selalu rukun, ya terutama kecil-kecilan lah di Al-Jihad ini. Selalu rukun, pengurusnya rukun, santrinya rukun. Karena hanya dengan kerukunan kita itu bisa menjadi kuat. Makanya saya ini bersyukur di Al-Jihad ini santri banyak dan berbeda-beda, kepinterannya itu berbeda-beda. Pengurusnya Al-Jihad ini ya banyak, pinternya ya berbeda-beda. Penting rukun. Nah, kalau ada pertanyaan, mengapa Al-Quran itu turunnya kok blek sekaligus, tapi kok berangsur-angsur? Pertama alasannya supaya Rasulullah sering berjumpa malaikat Jibril. Karena Jibril sering datang dan itu membawa ayat. Karena gurunya Rasulullah itu kan ya Jibril itu. Rasulullah itu nggak pernah kuliah, nggak pernah S2, S3, nggak pernah. Jadi gurunya itu ya malaikat Jibril. Makanya kalau santri itu dekat dengan ustadznya, dengan gurunya, itu pasti ilmunya barokah. Pasti itu. Sampean di kampus kok dekat sama dosennya, ya sering nyopo, sering tanya, pasti ilmunya barokah. Saya ini sering dipamiti santri, saya itu belas gak roh nak ilmu Al-Jihad, sering itu. Padahal apa mas? Boyong mas. Loh, sampai santri Al-Jihad? Enggak. Pinten tahun? 6 tahun. Loh, gak kenal belas. Belas. Wajahnya mawon apal belas enggak? Yang kuyut tok kula lah iya 6 tahun sampai kiai ini gak apal nak ya aneh. Uripe nyandi yang Al-Jihad ini. Aku ya gumun ya. Kalau santri pusi wajar, saya ini nggak pernah kenal sama santri putri wajah model opo kakek, kecuali ya ketua itu, ketua, wakil ketua, pengurus intilah itu, karena sering ada ketemu ya rada apal. Tapi kalau santri putra 6 tahun iso gak aruh, Masya Allah. Jadi Rasulullah itu gurunya karena malaikat Jibril,
sehingga dengan berangsur-angsurnya Al-Quran turun, akhirnya sering ketemu malaikat Jibril. Itu manfaat. Yang kedua, karena Rasulullah itu tidak bisa membaca alias ummi, maka kalau Al-Quran turun sekaligus, pasti orang kafir akan mengatakan itu buatan Rasulullah. Loh, begitu itu loh, masih ada yang ngomong begitu. Quran itu buatan Muhammad dan itu ilmu sihir. Ditambahi kok, ilmu sihir. Karena dulu walaupun orang kafir, tapi kalau Rasulullah yang baca, yang menerangkan, mesti tertarik terus masuk Islam. Makanya dianggap ilmu sihir. Masya Allah, saking sinar di hatinya Rasulullah itu, sinarnya menyala. Makanya kalau ada kiai, ustadz, penceramah menyampaikan masalah agama, itu ya macam-macam. Ibarat lampu, ya no lampu sing padang. Ya seperti lampunya Gus Bah, lampunya Adi Hidayat, lampunya Gus Ikdam, lampunya Gus Kausar. Itu orang-orang yang lampunya memang terang. Kalau saya itu ya wis pokoknya ono lampune, menteri pokoknya ono lampune. Masa menteri timbangane mati des. Ya memang Masya Allah, itu ya peparing. Ya setelah saya amati orang-orang yang lampunya terang, itu mesti itu ahli riyadhah, ahli sabar, ahli istiqomah. Pokoknya pasti ada aurat yang istiqomah, ya kesabarannya dan seterusnya. Selain tentu karena doanya orang tua. Sampean mas yang mahasiswa ngerangkep santri, kalau kepingin ilmunya manfaat barokah, jangan pernah ngelarakno atine wong tua. Jangan pernah. Apalagi sampai mbujui wong tua. Jangan pernah mbujui wong tua. Karena walaupun pinter, tapi kalau sama orang tua nggak baik, ya ibarat makanan itu sepok, gak ono rasa. Ya pinter, tapi ya gak ada sinarnya itu tadi. Makanya dalam hidup ini Masya Allah, orang tua itu segala-galanya. Orang tua. Yang ketiga, mengapa Al-Quran itu turunnya kok berangsur-angsur? Supaya mudah dihafalkan dan mantep, tambah mantep, tambah mantep. Karena ya alhamdulillah
santri ajian ini banyak yang menghafal Al-Quran. Saya diberitahu terakhir 114, nggak tahu sekarang tinggal berapa. Itu ya luar biasa itu. Kuliah sambil ngapal no Quran, Masya Allah. Itu kalau bukan otak istimewa, kopior ndak sih. Ngapal no Quran sendiri sudah sulit, ditambahi pelajaran kampus, Masya Allah. Tapi ya barokahnya Al-Quran. Justru biasanya anak-anak yang hafal Al-Quran itu ya diparingi cerdas pelajaran kuliahnya. Biasanya. Makanya untung kalau ada santri ya kuliah yang ngapal nih Al-Quran. Saya aja yang enggak menghafal Al-Quran, hanya baca, tapi saya pokoknya senengane mocok Quran. Ya sanggun-gun loh. Quran yang jero HP ini digawa terus. Itu saja merasakan Masya Allah. Barokahnya luar biasa. Ya barokahnya Quran itu karena seneng baca Al-Quran. Yang keempat, mengapa Al-Quran itu kok turunnya berangsur-angsur? Karena turunnya Al-Quran itu sesuai dengan hukum atau kebutuhan. Jadi kalau Rasulullah ditanya masalah haji, nanti akhirnya ya turun masalah haji. Kalau Rasulullah ditanya masalah sholat, ya akan turun ayat-ayat yang hubungannya dengan sholat. Jadi memang kelihatan sekali kalau Al-Quran itu bukan buatan Rasulullah. Karena sering turunnya itu kalau ada pertanyaan dari sahabat. Makanya orang yang benar-benar mempelajari Al-Quran, ya kayak ahli-ahlinya itu, kayak Gus Baha, kayak Ustadz Adi Hidayat, itu ceramah sedina ping 1000 ra iso. Gak kentaan bahan dong hafal Quran. Masya Allah, saya merasakan beliau orang-orang yang ditakdirkan cerdas oleh Allah. Apalagi kalau Gus Baha itu bukan hanya Quran ya, hadis sekian banyaknya hafal, makalah-makalah para ulama hafal, Masya Allah. Nah, itu ya umpama lampu sing kena lampu nih Gus Baha itu mesti beloloan. Beloloan itu kalau Gus Baha ngaji mesti sing ngrungokne iya sih, Masya Allah, ngono ta, iya terus itu beloloan namanya. Kaget, terheran-heran. Saya yang terakhir yang saya lihat dari Gus Baha yang sampai saya belolok nih, bahasanya Gus Baha begini, orang itu ya jangan terlalu benci dengan turunan orang-orang Arab. Dan lagi rame masalah nasab ini. Ya orang Arab itu ya ada yang baik, ada yang tidak baik.
Tapi jangan dibenci semua. Pokok orang Arab dibenci gara-gara nasab. Apa awakmu gak sadar nabimu ya wong Arab. Tapi yo enek sing elek. Abu Jahal itu ya wong Arab. Yo serbanan apa sih? Artinya apa? Objektif gitu loh. Jadi orang itu kalau benci ojo terus membabi buta. Misalnya nggak setuju dengan Pak Prabowo, weh, membabi buta. Ya Allah, Indonesia gelap. Kemarin Adi Hidayat yang berani mengatakan, Pak Presiden, sekarang Indonesia sudah nggak gelap. Wah, tepuk tangan gak karuan. Di kemarin ngono mesti digasak wong-wong itu, sing ngomong gelap-gelap itu. Jadi orang itu memang harus objektif lah. Jadi nggak semua orang Arab itu elek. Tapi ya tidak semua orang Arab itu baik. Ya sama. Orang Jawa kan ya podo tuh. Jawa itu sing apik ya akeh, sing bejuan ya akeh. Dan sama di mana-mana ya orang ya begitu. Tapi jangan sampai kita ini kalau membenci satu suku terus sak turunane dibenci kabeh. Jangan. Ya wis hidup itu yes, mereka lah hidup. Dan kalau mau jujur ya nggak usah melihat orang lain lah, melihat dirinya sendiri. Kita itu yang berharap orang lain baik, kita sendiri kadang-kadang malah nggak baik. Kan lucu. Ono wong berbuat salah, wes lah ngoncei gak karu-karuan. Kayak Bapak RK itu, ya Allah, Masya Allah. Ya kalau saya melihat ya Pak RK ya manusia ya kadang-kadang baik. Pada saat jadi gubernur ya baik. Nah, sekarang kesandung masalah ya menungso. Ya semuanya itu punyalah kesalahan. Cuma ono sing ngaku mbek gak ngaku ngono tok. Ya semuanya. Ya Allah, Masya Allah. Tapi indahnya dunia. Ono wong sing ditakdirkan kaya Rocky Gerung. Itu kan dia nggarai payu mbek medsos ya payu. Ono wong sing takdirine kaya Pak Menteri Agama halus ngene cik kena fitnah. Yang fitnah jaluk sepuro. Saya tunggu ada wong itu jaluk sepuro karena sudah menfitnah Pak Menteri Agama. Terus ada aktivis kapan itu saya lihat di TikTok minta maaf Kak Menteri Agama. Ya Allah. Nah kita ini perlu jadi orang itu nggak cuma pinter tapi bijaksana. Makanya saya mengulang-ulang ke semua pengurus cabangnya Al Jihad Group se-Indonesia. Sampai kalau ingin berjuang itu sukses, selalu kalau melihat temannya yang berjuang, itu yang dilihat kebaikannya. Jangan dilihat kekurangannya. Kebaikannya yang dilihat. Nanti akhirnya isinya apa? Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Karena yang dilihat itu kelebihannya. Tapi kalau melihat dirinya sendiri, selalu melihat kekurangannya. Nanti gak sempat ngelokno wong.
yang selalu muhasabah, melihat kekurangannya. Itu kunci sukses perjuangan itu begitu. Dan alhamdulillah hampir semua pengurus di Al-Jihad ini baik-baik. Maksud saya bukan cuma yang di Surabaya, yang di Palembang, yang di Bluro, yang kemarin setelah saya ke Bluro, ke Caruban, terus kemarin ke Ngawi, habis Ngawi terus ke Jiha, habis Jiha ke Pacet. Di Pacet itu bangunan pondoknya alhamdulillah sudah jadi. Kemarin saya lihat. Nanti mungkin rapat lah Pak, kapan-kapan yang enak. Memang kita ini kayaknya ditakdirkan pondok kita itu pondok yatim piatu. Kalau sekolahan mungkin ditakdirkan belum waktunya. Karena setelah saya amati, saya lihat itu kita memang nggak bisa bangun tempat yang besar kecuali Jia. Jia itu besar karena dikasih sama Abah Oki sak bangunane, sak masjid, sak omai, sak gedunge, sak tempat olahraganya, Masya Allah. Bukan uangnya Al-Jihad, tapi uang pribadinya Abah Oki. Tapi kalau kita sendiri suruh bangun gedungnya, kelihatannya belum bisa seperti pondoknya Pak Asep, pondoknya Gus Ali, apalagi seperti Gontor, belum. Nggak tahu nanti kalau generasi ketiga mungkin anaknya Amar baik. Kalau masih sekarang belum. Tapi ya wis alhamdulillah. Memang kayaknya seperti di Caruban itu terang-terangan Mas Dedi sama pengurusnya itu, Bah jenengan bangunaken kotaan bahasanya, kamar laki-laki perempuan, kan masjidnya udah jadi di situ Caruban. Tinggi apa? Kepengen ngopeni yatim. Madeg ngono. Iya. Isone akeh pondok yatim kelihatan. Terus saya ketika di mana Bluro, kan rumah sudah jadi. Tinggalannya almarhum. Tanahnya ditambahi sebelahnya tambah uang. Terus saya nyoba ngobrol sama pengurus Timbul, Pak, teng mriki umpama ngedekno TK ngoten, ya napa Pak? Wah, pun kok watah Pak Yai, TK temu waduh. Guru-guru wis dintai arep. Kok watah Pak Yai teng mriki. Oh, mboten cocok, mboten cocok. Dhuwur niku penanten TK. Mungkin gegeran. Ada wong saiki kena kabeh kan anake titik-titik. Dan dhisik kan mana. Jadi dia anak lurus stop, dia anak lurus stop. Nah, angel golek santri teh. Akhirnya terus tak pikir kita pondok yatim piatu. Kalau pondok yatim piatu insya Allah jarang yang nyaingi. Gratis ya memang ada pemikiran lah nak pondok yatim piatu biayanya lah. Kalau sudah untuk yatim jangan takut biaya, pasti dicukupi Allah, pasti gak mungkin gak dicukupi Allah. Kita gak punya kepentingan kalau pondok yatim gak punya kepentingan. Arepe ya boleh ngenteti lho ya wong duwe yatim. Selain wedi ya
Ya gak pantas toh nyolong duit yatim. Makanya saya yakinnya kalau urusan yatim itu pasti ditolongi Allah. Mudah-mudahan semuanya selalu ditolongi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, semoga walaupun satu ayat yang kami pelajari benar-benar menjadi ilmu yang manfaat, yang membawa barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.